Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan atau mengobati atau mengatasi telinga yang berair dan bau ya. Telinga berair yang bau ya. Caranya cukup mudah. Untuk menyembuhkan telinga yang berair atau bau, kita melakukan pemijatan 1 hari 2 kali ya. Caranya kita melakukan pemijatan 1 hari 2 kali, pagi dan malam hari ya. Ini khusus di usia 3 tahun sampai dewasa ya. Cara pengobatannya. Tapi sebelum saya lanjut berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan telinga yang berair dan bau, tolong yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa juga like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan apapun jenis penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain dan tanpa harus mengonsumsi obat. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana caranya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah menekan di sini ya. Ini hampir sama dengan cara menyembuhkan telinga berdenging ya. Titik ini juga dipergunakan untuk menyembuhkan gusi yang bengkak ya, atau tenggorokan yang kena sariawan. Ini juga titik ini terpakai ya. Tapi kali ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana caranya menyembuhkan telinga yang berair yang bau ya. Cara pertama yang harus kita lakukan di sini tetap sama seperti sebelumnya ya, di sini ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini dan tarik seperti ini. Jika kita melakukan kepada anak kita terutama ya, ini saya tidak menganjurkan untuk orang lain ya, untuk keluarga masih boleh ya. Kita lakukan seperti ini. Tekan di ujung sini ya, di ujung di bawah telinga ini ya, di balik daun telinga bawah di ujung sini. Kita lakukan seperti ini. Sampai kita merasakan yang kita tarik itu tidak ada benjolan-benjolan kecil sama sekali ya. Kita tarik seperti ini rasanya cukup lumayan halus ya, seperti kita menarik sebuah kertas ya. Lakukan seperti ini 1 sampai 2 menit ya. Untuk orang dewasa sampai berkurang rasa nyerinya, biasanya juga nyeri ini sih. Kalau untuk anak-anak kita lakukan hanya sekedar saja cara pemijatan ya, jangan terlalu keras ya. Kita lakukan di sini sampai berkurang rasa nyerinya. Kemudian kita melakukannya di sini ya. Ini hampir sama juga, titiknya sama seperti kita melakukan pemijatan menyembuhkan telinga berdenging ya. Kita lakukan seperti ini, cuman ini kita tujuannya hanya untuk menyembuhkan telinga yang berair juga bau ya. Kita lakukan seperti ini penekanan ya, cukup hanya menggunakan 1 jari seperti ini. Ini kita lakukan seperti ini terus ya, lakukan seperti ini. Cuman kalau kita menyembuhkan telinga berair atau telinga berdenging itu di sini dan ini ya. Tapi ini jika kita dari sudut ujung ini, dari anak telinga yang kecil ini, kita tekan sini, kita tarik seperti ke depan ini kita di sini menemukan sedikit agak keras ya. Di tempat yang keras itulah yang kita lakukan pemijatan ya. Ini bukan di kita yang di sini atau juga yang di depan, tapi di tempat yang keras kita lakukan ini. Kita menemukan ini kita menemukan keras di sini seperti tulang ya, seperti tulang muda atau juga sambungan rahang ya di sini ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini, kita putar seperti ini, atau juga boleh kita lakukan penekanan seperti ini ya. Lakukan penekanan seperti ini. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit. Untuk orang dewasa biasanya ini sakit ya, atau anak-anak yang sudah mengerti ya, berakal ya. Ini kita lakukan seperti ini biasanya sakit ya. Kita lakukan seperti ini. Tapi untuk pemijatan di sini saya tidak menganjurkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun ya. Saya tidak menganjurkan untuk anak-anak 12 tahun. Nah, kalau kita ingin melakukan kepada anak kita, nanti saya beritahu caranya bagaimana menyembuhkan telinga anak yang berair yang bau ya. Tapi ini kita untuk dewasa ya. Kita lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Maaf guys ya, ini harinya lagi hujan di sini ya. Saya kebetulan lagi buat konten ini harinya lagi hujan deras ya, deras banget.
Untuk hari ini kawasan Batam Riau hujan ya. Lakukan seperti ini. Ini kita lakukan seperti ini sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian setelah itu kita melakukan di sini ya. Ini di balik daun telinga. Ini dari atas telinga ini kita tarik ke bawah seperti ini ya. Kita geser ke bawah seperti ini. Dari atas telinga ini kita tarik dan geser ke bawah seperti ini sampai di sini ya. Sampai tempat di mana kita tadi melakukan pemijatan awal ya. Dari sini kita tarik terus sampai ke sini. Kemudian kita ulangi lagi, tarik sampai kemari berhenti, atau boleh juga kita tekan sebentar seperti ini ya. Dari atas ini kita tarik, kita tekan dan goyang sebentar, kemudian tarik, ulangi kembali sampai bawah, kita putar dan sambil ditekan sedikit. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya, ini ya, kita masuk aja ke tangan kita ke dalam daun telinga ini. Nah, ini ya, posisinya di sini ya. Nah, di sini ini kita lakukan penekanan aja seperti ini ya. Lakukan penekanan seperti ini ya, lakukan penekanan seperti ini, lakukan terus. Ini biasanya jika kita melakukan penekanan ini, dia sakitnya akan tidak sakit sih, tapi gatal masuk ke dalam telinga ya. Rasanya gatal dan masuk ke dalam telinga ya, di sini ya. Ini nah, ini kita lakukan penekanan aja seperti ini, di sini ya. Ini di dalam ini ya. Nah, ini di sudut ya, di sudut telinga ini. Ini dari sini ini ada tulang telinga yang tengah yang nimbul, agak nimbul sedikit, timbul ya. Nah, di ujung timbulan inilah kita lakukan penekanan seperti ini ya. Ini biasanya rasanya akan gatal tembus sampai ke dalam telinga ya, tembus sampai ke dalam rasa gatalnya ya. Gatal-gatal geli gimana gitu ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini sampai benar-benar rasa gatal atau rasa gelinya itu memudar ya. Kita lakukan seperti ini. Dan kemudian jika kita telinga yang berair dan bau di sebelah sini, maka caranya juga sama. Kita untuk melakukan pemijatan juga sama. Yang pertama kali harus kita lakukan di sini ya. Di sini harus kita lakukan penekanan, kita tekan dan kita tarik seperti ini. Kita tekan dan tarik seperti ini ya. Tekan dan tarik seperti ini. Lakukan penekanan, kita tarik, tekan dan kita tarik. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, 1-2 menit. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita melakukan yang di sini ya, sama seperti tadi ya, yang di sebelah sini ya, yang di sebelah kiri ya. Nah, ini yang di sebelah kanan saat ini ya. Ini kita lakukan di sini, kita tekan di ujung anak telinga ini, kita tekan seperti ini, terus kita tarik ke depan seperti ini. Kita akan menemukan tulang ya, tulang di sini. Kita akan menemukan tulang. Di tulang itulah kita melakukan pemijatan ya. Di tulang itulah kita melakukan pemijatan seperti ini. Tepatnya pas di tulang yang sedikit, yang kecil itu ya. Nah, sebelumnya kita tekan dulu di bawah sini untuk mencarinya. Kita di ujung anak telinga ini kita tekan seperti ini dan tarik begini. Nah, ini kita menemukan tulang, kita lakukan penekanan seperti ini ya. Tulang itu kita tekan seperti ini. Ini kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kita lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan di sini benar-benar berkurang rasa nyerinya, kemudian sama seperti di sebelah kiri saya tadi ya. Ini untuk yang di sebelah kanan, ini kita tulang telinga ini yang dalam ini ya, ini tulang telinga yang timbul ini kita ikutin aja jalurnya sampai ke sudut sini, sampai ke tengah ya. Kemudian di sini setelah mencok di dalam cekokan ini atau lob telinga yang lebih ke dalam ini kita lakukan penekanan ya, akan penekanan seperti ini. Tekan, hanya cukup kita tekan saja ya, kita tekan saja, boleh gini, kita tekan saja ya. Lakukan penekanan seperti ini, atau boleh kita gerakin ke bawah seperti ini ya, kita gerakin ke arah dalam telinga ya. Cuman di saat kita melakukan penekanan dan tarikan itu tidak boleh bergeser jari tangan kita. Dimana jari tangan kita pertama kali letak, kita merasakan rasa gatal atau gelinya tembus ke dalam telinga, itu kita lakukan seperti ini terus ya. Hanya ditarik, tekan dan tarik sedikit, tekan dan tarik sedikit seperti ini ya. Tekan dan tarik seperti ini sedikit.
Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai benar-benar rasa gatal atau rasa gelinya itu terasa ringan ya, tidak terlalu gatal dan tidak terlalu geli ya. Nah, kita lakukan seperti ini kita lakukan sampai benar-benar terasa nyaman ya. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya, di belakang ini ya, di belakang daun telinga ini ya, di sini. Ini dari atas ini, atas telinga, tepatnya di pinggir ya, di pinggir bawah telinga ya, di bagian belakang ya. Dari sini itu kita tekan dan tarik sampai kemari ya. Di sini kita tekan dan kita putar gini, kita tarik, goyang ini boleh ya. Dari atas kemudian kita tarik sampai ke bawah sini, kita tekan juga seperti ini. Ini juga di saat kita menekan di sini, di cekokan ini, di tengah-tengah. Sebelum kita sampai ke tengah, kalau kita tarik ke atas sedikit, ini kita menemukan tulang juga di sini ya, tulang kepala ini ya. Ini tepatnya di tulang ini kita lakukan penekanan seperti ini. Dan menekannya kita sorong ke dalam telinga, kita sorong ke dalam seperti ini ya. Itu juga akan merasakan gatal sampai ke dalam telinga ya, rasakan gatal atau geli sampai ke dalam telinga ya. Nah, kita lakukan seperti ini, kita tarik lagi dari atas turun ke bawah, kemudian di sini kita tekan dan kita putar seperti ini. Jika kita merasakan sakit, maka sesuaikanlah tenaga kita untuk melakukan penekanan dan pemijatan ya, jangan terlalu keras ya, sesuaikan. Tapi jika Anda memang mampu, kita memang bisa merasakan sakit, boleh ya, tidak bermasalah. Tapi kalau tidak, hanya sekedar aja, cukup semampu kita saja cara melakukan penekanannya ya. Lakukan seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya, sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Lakukan seperti ini. Oke, itulah pengalaman saya, atau saya telah berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan telinga yang berair dan airnya itu bau ya, kuning dan bau ya, seperti nanah ya, tapi berbau ya. Cara melakukan pengobatan seperti itu. Dan di saat kita melakukan pengobatan itu, hindari makanan yang berbentuk telur ya, baik itu telur ayam, telur puyuh, telur bebek, telur, pokoknya yang pasti segala telur lah ya. Hindari makanan telur ya, makan telur itu dihindari, jangan memakan telur. Dan nanti jika setelah sembuh 2 tahun kemudian baru boleh makan telur, agar telinga yang berair dan bau tadi tidak kembali lagi ya, tidak kembali lagi. Karena biasanya kalau telinga berair dan bau itu sangat mengganggu ya, mengganggu kita berteman, mengganggu aktivitas kita, mungkin mengganggu di dalam segala hal di saat kita melakukan aktivitas apapun ya. Oke, itulah ya yang saya pahami. Kemudian jika kita melakukan pengobatan atau menyembuhkan anak di bawah usia 10 tahun ya, cara menyembuhkan telinga yang berair itu kita bisa ambil daun pisang ya, kita bisa ambil daun pisang. Ini kertas ini saya ibaratkan sebagai daun pisang ya, kertas ini saya ibaratkan seperti daun pisang. Kemudian daun pisang tersebut kita gulung seperti ini ya, kita gulung berbentuk bulat seperti ini ya, kita gulung seperti ini berbentuk bulat seperti ini ya, seperti keropong seperti ini. Kemudian jika kita masak nasi ya, masak nasi itu kan di saat nasi kita setelah mendidih itu ada uap, ada asap yang naik, yang keluar dari nasi yang kita masak ya kan. Itu kita tutup, ujung daun kita tutup dengan menggunakan telapak tangan seperti ini. Kemudian satu lubang ini, yang satunya kita arahkan ke uap ya, ke uap tadi ya, ke uap yang keluar dari masakan kita tadi. Atau sebelumnya kita letakkan gini, tapi jangan terlalu dekat ya, nantinya panas kalau terlalu dekat ya, daun ini panas ya. Kita letakkan seperti ini ke uap yang keluar dari masakan kita tadi, terutama nasi ya. Saya tidak menganjurkan kalau bukan nasi ya, ini harusnya memasak nasi ya. Kita letakkan daun pisang yang telah kita gulung seperti ini, atau kita bulatkan seperti ini, itu kita arahkan uapnya ke dalam lubang ini ya. Kemudian setelah uapnya keluar dari atas, tembus ke atas, kemudian kita tutup. Boleh kita tutup, kita tahan, dan ini kita letakkan di telinga anak kita ya. Boleh jaraknya sekitar 1 atau 2, 3 atau 4 cm ya.
atau juga seginilah ya, dua ruas jari jaraknya dari daun telinga ya, dari lubang telinga. Kemudian kita dekatkan gini dan kita tiup dari sini berlahan ya. Kita tiup berlahan agar uap panas tadi dan asap tadi itu masuk ke dalam telinga. Tapi cara meniupnya cukup pelan-pelan ya, jangan terlalu keras ya. Nanti panas di dalam ya. Tapi itu tinggal penyesuaian kita saja kalau kita ingin menyembuhkan telinga anak kita yang berair dan airnya itu bau. Oke. Cukup sampai di sini pengertian saya bagaimana caranya menyembuhkan telinga berair dan bau. Dan satu pesan, kalau untuk anak-anak juga tetap dihindari makan telur ya di saat melakukan pengobatan ya, telinga yang berair dan bau ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton yang membutuhkan. Dan terima kasih yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya sekali lagi mohon pertolongan para penonton yang belum subscribe. Tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa juga like, comment, and share. Dan yang buat udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, dan umur yang panjang serta sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.